Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita mulai kuliah bodi otomotif. Dalam kuliah bodi otomotif ini, saya bagi beberapa modul. Hari ini kita akan belajar tentang modul 1 yang berisi tentang perkembangan bodi dan penciptaan desain baru pada bodi. Baik, kita langsung saja mulai pada bagian pertama, yaitu sejarah pengembangan dan konstruksi bodi mobil. Bagian 1.1 perkembangan bodi mobil dan sejarah singkatnya. Antara tahun 1896 dan 1910, bodi dan rangka mobil pertama kali dibuat dengan desain yang mirip dengan kereta kuda. Seperti kereta kuda, mobil-mobil ini hampir seluruhnya itu terbuat dari kayu. Rangka mobil biasanya terbuat dari kayu yang berat dan sambungan-sambungannya diperkuat dengan besi tempa yang dipasang secara manual. Anda bisa lihat gambar 1, bodi dan rangka mobil pertama terbuat dari kayu. Panel-panel bodi terbuat dari kayu cedar atau mahoni dengan ketebalan sekitar 9,5 mm yang direkatkan di paku atau disekrup ke kerangka kayu. Atap mobil jika ada biasanya terbuat dari kanvas berlapis karet atau kain lainnya. Beberapa mobil dibuat dengan kabin tertutup, di mana atapnya dipasang menggunakan batang kayu yang dibentuk untuk membuat kerangka yang kuat. Pada tahun 1921, sebuah metode baru yang disebut konstruksi Weymann itu diperkenalkan. Dalam metode ini, lantai mobil menahan semua berat kursi, sementara bodi mobil yang ringan dipasang di atas lantai tersebut. Sambungan-sambungan pada bodi dan lantai dihubungkan dengan plat baja yang dibaut dengan celah kecil di antara kayu-kayunya. Panel bodinya terbuat dari kain, dimulai dengan kanvas, lalu dilapisi dengan kain wadding, dan akhirnya ditutup dengan kulit. Metode ini membuat bodi mobil lebih ringan dan tenang, tetapi lapisan luarnya tidak tahan lama. Ketika permintaan untuk kendaraan meningkat, metode produksi yang lebih cepat menjadi kebutuhan. Sebelumnya, baja itu dibentuk dengan tangan, tetapi kemudian ditemukan bahwa lembaran logam besar bisa dibentuk menggunakan mesin pres. Awalnya, bentuk bodi mobil sangat sederhana, persegi dan bersudut dengan sedikit lekukan. Rangka dan bagian dalam mobil masih sebagian besar terbuat dari kayu. Kemudian sekitar tahun 1923, percobaan pertama dilakukan untuk membuat bodi mobil yang sepenuhnya terbuat dari baja, tetapi desainnya masih mirip dengan bodi kayu, sehingga hasilnya tidak memuaskan. Titik awal sebenarnya dari bodi mobil yang seluruhnya terbuat dari baja itu dimulai pada tahun 1927, ketika mesin pres menjadi lebih canggih dan mampu membuat panel bodi dengan bentuk yang lebih kompleks. Ini menandai awal era produksi massal. Pada tahun 1930-an, kebanyakan perusahaan besar yang membuat mobil mulai menggunakan logam untuk keseluruhan bodi mobil, sehingga mobil itu bisa diproduksi dalam jumlah yang jauh lebih besar. Jadi produksinya meningkat dengan teknik yang baru ini. Karena permintaan yang terus meningkat untuk transportasi pribadi, persaingan antara perusahaan-perusahaan saingan semakin ketat. Sehingga para insinyur bodi, mereka mulai menambahkan fitur-fitur untuk meningkatkan kenyamanan pengemudi dan penumpang. Hal ini mendorong perkembangan mobil tertutup atau sedan seperti yang kita kenal saat ini. Perkembangan bentuk mobil secara bertahap dapat dilihat dengan jelas pada gambar 1.3 yang menunjukkan pilihan kendaraan Austin dari tahun 1909 hingga 1992. Yaitu dari zaman Edwardian hingga zaman sekarang modern. Konstruksi bagian dalam atap dari mobil sedan ini ditutupi pelapis kepala atau sebutnya head lining, hingga dan termasuk tahun-tahun setelah perang, pelapisan head lining ini terbuat dari kain wol yang dijahit dan dipaku pada posisi di kerangka kayu.
Namun, bahan plastik dan vinil yang dikembangkan belakangan ditemukan lebih cocok daripada kain. Jadi diganti bahan vinil. Karena lebih murah, lebih mudah dibersihkan, dan lebih mudah dipasang juga. Bahan-bahan ini dipasang dengan cara diregangkan pada kerangka yang menegang dari dikaitkan pada posisi untuk memudahkan pelepasan atau sebagai alternatif pelapis heat lining ini dipasang pada posisi dengan perekat. Kenyamanan mobil meningkat pesat dengan penggunaan karet busa latex dan bekas koil pada kursi, menggantikan bekas biasa yang dulu digunakan. Interior mobil juga diperbaiki dengan penambahan bantalan pada pintu, panel dashboard yang dilapisi, dan lantai yang ditutupi karet atau karpet. Kemudian, kaca jendela mulai dibuat dari bahan seluloid yang menggantikan tirai samping, dan mekanisme untuk menaikkan dan menurunkan jendela pun mulai diperkenalkan. Saat ini, kaca depan dan kaca jendela terbuat dari kaca laminasi atau kaca pengaman yang diperkuat. Mekanisme jendela yang digunakan sekarang baru mulai berkembang pada tahun 1920. Anda bisa lihat di gambar 1.2, bodi yang terbuat dari kayu, gambar A dan gambar B. Pelindung lumpur yang awalnya terbuat dari kayu atau kulit untuk melindungi dari cipratan lumpur ketika mobil itu bergerak, berkembang menjadi deflektor lebar di awal tahun abad 20-an, 1900-an. Kemudian, pelindung ini perlahan-lahan menjadi bagian dari bodi mobil dan sekarang disebut wings atau sayap. Desain roda awalnya dipengaruhi oleh mode dulu dianggap keren jika roda belakang lebih besar dari roda depan, seperti pada kereta kuda yang elegan. Roda pertama menggunakan jari-jari kayu dan ban besi dengan ukuran roda depan dan belakang yang sama. Kemudian, roda dengan jari-jari kayu dan ban karet mulai digunakan. Roda ini kemudian digantikan oleh roda dengan jari-jari kawat dan akhirnya menjadi roda cakra modern dengan ban tubeless. Kita bisa lihat gambar-gambar tentang perkembangan mobil di gambar 1.3. Berbagai perkembangan karoseri Austin 1909 sampai 1992 dengan metode konstruksi Edwardian hingga modern. Mobil telah mengalami perkembangan besar sejak tahun 1770 ketika kereta uap Cugnot hanya bisa bergerak dengan kecepatan 4,8 km per jam. Hingga mobil modern yang bisa membawa pengemudi dan penumpang dengan tenang, nyaman, dan aman pada kecepatan tinggi yang dulu dianggap mustahil bagi manusia. Bahkan, ada kendaraan khusus di jalur khusus yang sekarang mampu hampir mencapai kecepatan suara. Penting untuk diingat, kecepatan mobil dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu 1. Jenis mesin yang digunakan, 2. Stabilitas dan kemampuan manuvernya, dan 3. Bentuknya. Yang saat ini menjadi faktor paling penting untuk perjalanan kecepatan tinggi, yaitu bentuknya. Apapun teknologi yang akan digunakan di masa depan, kita bisa yakin bahwa bentuk mobil akan terus berubah seiring dengan kemajuan teknologi. Gambar 1.4 ini adalah Vauxhall ya, mobil tahun 1903. Kemudian kita lanjutkan ke bagian 1.12 yaitu sorotan tentang sejarah kendaraan bermotor. Gagasan tentang kendaraan yang bisa bergerak sendiri sebenarnya sudah muncul dalam cerita Iliad karya Homer. Dalam cerita itu, Vulkan, pandai besi para dewa, membuat 20 sepeda roda 3 yang bisa bergerak sendiri sesuai perintah para dewa. Berikut adalah beberapa tonggak sejarah penting dalam perkembangan kendaraan bermotor. Tahun 1688, Ferdinand Fabius, seorang misionaris di Tiongkok, membuat model kereta uap kecil dengan prinsip turbin uap. Anda bisa cek di gambar 1.5 mobil kereta uap. Kemudian berkembang lagi tahun 1740, Jacques de Vaucanson memperlihatkan kereta mainan yang digerakkan oleh mekanisme jam di Paris. Gambar 1.6, mekanika kerja kereta mainan. Kemudian gambar 1.7, kemudian gambar selanjutnya adalah tahun 1765. James Watt mengembangkan mesin uap. Anda bisa lihat gambar mesin uap James Watt pada gambar 1.7. Kemudian pada tahun 1765, Nicolas Joseph Cugnot, seorang perwira artileri Prancis, itu membangun
kereta uap yang bisa membawa 4 orang dengan kecepatan 3,6 km per jam. Namun kereta ini terbalik di Jalan Paris dan Cugnot dipenjara karena dianggap membahayakan orang lain. Anda bisa lihat kereta Cugnot ya, gambar 1.8. Pada tahun 1803, Richard Trevithick membangun kereta uap yang bisa dikendali dan mencobanya di Cornwall. Anda bisa lihat gambarnya 1.9. Kemudian selanjutnya pada tahun 1831, Sir Charles Dance mengoperasikan kereta uap secara reguler dari Gloucester ke Cheltenham. Kadang-kadang mereka melakukan 4 perjalanan pulang pergi dalam sehari menempuh jarak 9 mil dalam 45 menit. Kereta uap ini akhirnya dikeluarkan dari jalan oleh kepentingan perusahaan kereta pos yang menaikinya biaya tol dan menumpuk batu di jalan-jalan yang diwakili oleh kereta uap itu. Jadi dilarang untuk bekerja ya, beroperasi. Nah, ini gambarnya 1.10. Kemudian tahun 1859 minyak mulai ditemukan di Amerika Serikat. Tahun 1865 ada undang-undang lokomotif. Tahun 1965 itu disebut juga undang-undang bendera merah yang disahkan oleh pemilik kereta api dan kereta kuda. Undang-undang ini mengharuskan 3 orang untuk mengoperasikan lokomotif di jalan dan salah satunya harus berjalan 60 yard di depan membawa bendera merah. Kecepatan kendaraan dibatasi hanya 2-4 mil per jam. 1 mil itu sekitar 1,6 ya. Akibatnya, perkembangan kendaraan bermotor di Inggris tertunda selama 31 tahun sehingga negara-negara lain Eropa menjadi lebih maju dalam bidang ini. Pada tahun 1885, Carl Benz membuat mobil pertamanya yang dikenal sebagai mobil pertama dengan mesin pembakaran dalam internal combustion ya. Seperti kita lihat di gambar 1.11. Kemudian 1895 balapan mobil pertama diadakan di Paris. Klub mobil pertama juga dibentuk di Paris. Gambar balapan mobil di Paris 1.15. Kemudian ada undang-undang yang diterbitkan. Ada undang-undang yang dicabut, undang-undang bendera merah tadi, yang mengakibatkan perkembangan mobil terhambat di Inggris tahun 1896. Kemudian tahun 1897, RAK dibentuk sebagai besar usaha SIM yang juga mendirikan SMMT, Society of Motor Manufacture and Traders. Kemudian tahun 1899, dioperasikan, dibuat mobil dengan kecepatan rekor pada saat itu yaitu 66 mil per jam. Jadi mungkin 100 km per jam. Itu mobilnya Janet Z. Kemudian tahun 1900-an, setir mobil mulai menggantikan tuas kemudi. Frederick Lancaster membuat mobil pertamanya dengan kecepatan 10 HP, horsepower. Kemudian tahun 1901, mesin mobil dipasang di bagian depan. Mobil Mercedes pertama kali diproduksi. Mobil Mercedes itu seperti gambar 1.18 ya, pertama kali diproduksi. Tahun 1902, running board atau pijakan samping diperkenalkan. Seperti dilihat di gambar 1.19. Dan tahun 1903, rangka baja mulai digunakan untuk membuat mobil dan kaca depan pertama kali dipasang. Undang-undang mobil menyebabkan banyak pengemudi mobil ditindak karena pelanggaran kecepatan, plat nomor, dan lampu, sehingga organisasi mobil mulai membayar pengendara sepeda untuk mencari jebakan kecepatan yang dibuat oleh polisi. Kemudian tahun 1904, kaca mobil diperkenalkan. Mobil dengan bodi tertutup, tipe saloon juga mulai muncul. Sebuah mobil bensin mencapai kecepatan 100 mil per jam ya, 1600 km per jam, 160 sorry. Pada tahun yang sama, mobil uap Stanley mencapai kecepatan 127 mil per jam. Seperti terlihat pada gambar 1.21 ya, itu ada gambar mobil pertama kali dengan memperkenalkan kaca depan. Nah, itulah beberapa perkembangan mobil dari 1600-an ya sampai modern ya. Jadi tahap-tahapannya sangat panjang. Oke. Kita kembali lagi. Istilah-istilah 1.1.1.3, istilah-istilah yang digunakan untuk menggambarkan gaya budi kendaraan mobil awal. Berikut adalah istilah untuk berbagai jenis mobil dari mobil zaman dahulu yang mungkin lebih mudah dipahami. Dalam sejarah mobil, ada beberapa istilah yang mungkin agak membingungkan karena digunakan untuk jenis mobil bodi yang berbeda oleh pembuat kereta dari berbagai negara. Berikut ini akan dijelaskan istilah-istilah untuk mobil yang diproduksi antara tahun 1895 hingga 1915. Pertama, Berlina. Ini adalah mobil mewah tertutup dengan
jendela kecil yang memungkinkan penumpang di dalamnya melihat keluar tanpa terlihat oleh orang lain. Nama ini jarang digunakan sebelum Perang Dunia Pertama. Cab, istilah ini berasal dari zaman kereta kuda, digunakan untuk menggambarkan mobil tertutup yang mengangkut dua penumpang, sementara pengemudi berada di depan dan tidak terlindungi dari cuaca. Kemudian ada jenis kabriolet. Pada akhir periode tersebut, istilah ini digunakan untuk mobil dengan atap yang bisa dilipat dan bisa menampung 2 atau 4 orang. Coupe, mobil jenis coupe memiliki partisi kaca tetap atau bisa dipindahkan di belakang kursi depan. Posisi pengemudi hanya terlindungi sebagian oleh atap, sementara bagian belakang mobil sepenuhnya tertutup dan sangat mewah. Kemudian ada juga gabungan antara coupe cabriolet atau double cabriolet. Ini adalah mobil panjang dengan bagian depan dirancang sebagai coupe, mobil dengan atap tetap, dan bagian belakang sebagai cabriolet dengan atap yang dilipat. Kemudian ada mobil coupe courier, coupe dengan posisi pengemudi yang sepenuhnya terlindungi oleh atap, dan berbagai jenis-jenis lainnya ya, sampai limousine, yaitu versi lebih panjang dari coupe dengan 2 jendela samping di bagian belakang. Dan saloon adalah mobil dengan kursi pengemudi di dalam mobil yang tertutup, tapi kursi belakang tidak dipisahkan oleh partisi, tidak ada partisinya. Dan sebagainya, itu adalah jenis-jenis mobilnya. Kemudian kita lanjutkan ke 1.1.4, klasifikasi kendaraan. Ada berbagai cara untuk mengelompokkan mobil agar lebih mudah dikenali. Pengelompokan ini tergantung pada beberapa hal seperti pabrik pembuat mobil, merek, seri, dan jenis atau gaya bodi mobil. Beberapa kelompok bodi mobil penumpang yang diperbeda antara lain mobil kecil. Mobil kecil itu diproduksi massal, mobil dengan bodi kecil yang dibuat dalam jumlah besar, mobil sedang, mobil dengan bodi yang sedang, kemudian mobil besar diproduksi massal dengan bodi besar yang dibuat dalam jumlah banyak. Kemudian mobil yang dimodifikasi, mobil yang bodinya dimodifikasi dari model standar agar terlihat tampil lebih unik. Kemudian mobil khusus yang dibangun dari bagian-bagian mobil produksi massal. Kemudian ada limusin mewah, mobil olahraga, dan sebagainya. Nah, saloon ya, kita jenis saloon juga, gambar 1.23, mobil jenis saloon. Jenis mobil ini itu paling umum digunakan sebagai mobil penumpang. Mobil ini biasanya punya 2 atau 4 pintu dengan bodi tertutup sepenuhnya dan atap yang tetap, serta bisa menampung 4 orang mobil, 4 orang lebih. Mobil ini juga punya bagasi terpisah. Kemudian jenis hatchback. Jenis mobil ini memiliki pintu belakang yang miring yang juga berfungsi sebagai salah satu pintu masuk. Jika kursi belakang berlipat, ruang bagasi jadi lebih luas. Lihat gambar di 1.24. Kemudian ada mobil estate ya. Ada di gambar 1.25. Kemudian ada sport coupe itu 1.26. Kemudian cabriolet, Anda bisa lihat mobil cabriolet ya, atapnya terbuka, gambar 1.27, mobil sport, gambar 1.28, kemudian ada limusin ya, ini kita menjelaskan lagi limusin tadi yang panjang gitu ya, gambar 1.29. Selanjutnya kita belajar tentang evolusi desain. Pada awalnya ketika mobil pertama kali dibuat, itu orang tidak terlalu peduli dengan penampilannya, yang penting mobil itu bisa jalan. Jadi mobil-mobil yang dijual ke masyarakat pada awalnya mirip dengan kereta kuda yang diberi mesin. Pertama kali itu Henry Ford meluncurkan mobil model T pada tahun 1908, dan mobil ini laris bukan karena tampilannya, tetapi karena harganya murah dan fungsional. Namun, seiring waktu, desain bodi mobil harus lebih diubah selama 9 tahun produksi untuk mengikuti perubahan selera pelanggan. Nah, Anda bisa lihat gambar 1.3, bentuk gaya kendaraan, sedan, hatchback, estate, coupe, convertible sport, limousine. Ya. Kemudian pada tahun 1930, desain mobil mulai lebih fokus pada bentuk aerodinamis untuk mengurangi hambatan angin. Produsen mobil menggunakan terowongan angin yang menghilangkan bagian-bagian mobil yang menyebabkan hambatan udara.
Pada tahun 1950-an dan 1960-an, salah satu gaya mobil yang populer adalah sirip ekor, yang terinspirasi dari sirip pada pesawat tempur. Namun, kemudian gaya yang terlalu berlebihan ini mulai ditinggalkan dan desain mobil kembali menjadi lebih sederhana dan aerodinamis. Kemudian saat ini untuk bersaing di pasar mobil yang ketat, desainer mobil harus lebih dari sekedar membuat bentuk yang menarik. Aturan hukum menentukan posisi lampu, indikator arah, dan fitur keselamatan lainnya. Sementara pembeli juga menjadi lebih pintar dalam memilih mobil. Sekarang efisiensi bahan bakar, juga kenyamanan, fungsi, dan fleksibilitas itu sangat penting dalam desain mobil. Perencanaan, desain, rekayasa, dan pengembangan mobil baru adalah proses yang sangat kompleks. Dengan sekitar 15.000 bagian pada mobil adalah peralatan yang sangat rumit, yang dibuat menggunakan metode produksi massal. Setiap proyek desain memiliki tim desainnya sendiri yang dipimpin oleh seorang manajer desain, dan mereka tetap bersama proyek sepanjang waktu. Ukuran tim bervariasi sesuai dengan kemajuan dan status proyek. Keahlian dan penilaian dari desainer otomotif yang terlatih dan berpengalaman sangat penting untuk menciptakan konsep desain apapun. Untuk membantu percepatan dan meningkatkan akurasi tahap-tahap berikutnya dari proses desain, beberapa peralatan dan desain berbantuan dengan komputer yang canggih digunakan oleh produsen mobil. Misalnya pengukuran yang dikendalikan oleh komputer dapat memindai permukaan model secara otomatis, jadi di-scan saja, atau dikenal dengan cara mengerjakan scan permukaan terhubung ke pusat-pusat komputer yang terhubung. Istilah-istilah kunci dalam peralatan komputer adalah sebagai berikut: CAD atau desain berbantuan komputer, computer aided design, pekerjaan mobil yang dibantu komputer terutama untuk menggunakan grafik atau gambar digital. Kemudian CIA, rekayasa berbantuan komputer, semua aktivitas yang melibatkan komputer yang mengolah data teknis, mulai dari ide awal hingga persiapan untuk produksi, dilakukan dengan cara yang efisien. Kemudian CAM, manufacture berbantuan komputer, persiapan dan analisis proses produksi dengan bantuan komputer. Kemudian ada SIM, manufacture terintegrasi komputer, yaitu semua kegiatan yang dibantu komputer dari tahap ide hingga produksi massal. Jadi banyak sekali komputer yang diperbantukan untuk produksi mobil. Penggunaan CIA semakin populer di industri otomotif dan kemungkinan akan terus berkembang. Dulu, industri pesawat terbang adalah pelopor dalam pengembangan CIA. Perusahaan otomotif besar seperti GM, Ford, Chrysler mulai menggunakan CIA begitu komputer tersedia secara luas pada tahun 1960-an. Perusahaan otomotif besar di Eropa juga menggunakan CIA pada awal 1970-an, hampir bersamaan dengan perusahaan-perusahaan Jepang. Setiap proyek mobil baru dimulai dengan serangkaian studi mendetail dengan memakai kertas ya, untuk menemukan produk yang paling kompetitif dan inovatif di pasar. Penelitian awal tentang sistem dan konsep kemudian dibandingkan dengan analisis mendalam tentang kinerja, fitur, target ekonomi, biaya kepemilikan, dan ukuran yang diperlukan. Kemudian selain itu, perencana produk juga harus mempertimbangkan penelitian tentang kendaraan bersaing, riset pasar untuk memahami selera di masa depan, dan kemungkinan perubahan peraturan. Berikut ini adalah tahapan-tahapan proses desain mobil. Pertama, desain tampilan kendaraan, ergonomi, dan keselamatan. Kemudian kedua, pembuatan model skala kecil dan ukuran yang sebenarnya. Kemudian ketiga, uji kinerja mesin. Keempat, uji terowongan angin. Kelima, produksi prototipe. Dan keenam, pengujian prototipe. Dan 7, rekayasa bodi untuk produksi massal. Kita lanjutkan ke 1.2.1, yaitu penataan kendaraan. Pertama, desain. Desain sudah ada sejak lama, tetapi istilah stylish designer dan styling design baru populer di industri otomotif pada awal abad 20. Seorang desainer mobil perlu menjadi gabungan dari seorang seniman, penemu, pengrajin, dan insinyur. Mereka harus bisa membuat ide-ide baru yang kreatif dan mewujudkan menjadi kenyataan dengan menggunakan teknik dan fasilitas modern. Mereka itu perlu memahami kendaraan dan fungsinya dengan baik serta tahu tentang bahan yang tersedia. Selain itu, ada biaya, kemampuan mesin produksi, sumber bahan, dan perubahan yang terjadi di seluruh dunia mereka harus paham.
Tanggung jawab mereka juga termasuk merancang semua produk baru, baik yang terlihat maupun yang bersifat mekanis. Ini termasuk bodi luar mobil. Desain biasanya memiliki departemen, yaitu departemen desain, bisa sangat bervariasi mulai desainer individu hingga sumber daya besar seperti yang ada di perusahaan otomotif besar seperti General Motor yang memiliki lebih dari 2 staf di departemen desain di Detroit. Jadi departemen desain itu stafnya juga banyak sampai 2000-an untuk General Motor. Desainer individu biasanya bekerja untuk organisasi kecil yang tidak mampu mempekerjakan desainer penuh waktu. Beberapa desainer juga membantu organisasi lain dengan ide-ide baru yang masih fresh gitu ya. Ada beberapa rumah produksi desainer yang terkenal di Italia yaitu seperti Pininfarina, Bertone, Gia, dan Isignosis. Jadi itu rumah produksi desainer. Jadi desainer individu yang berkelompok membuat sebuah rumah produksi desainer. Pekerjaan desainer mobil modern melibatkan kompromi, yaitu antara kreativitas dan rekayasa produksi. Setiap spesifikasi, tipe kendaraan, kapasitas muatan, dimensi, keseluruhan, daya mesin, dan citra kendaraan menjadi inspirasi bagi desainer dan desain yang dia akan buat. Pertama, dia membuat sketsa tangan dari semua komponen yang ditempatkan di posisi yang tepat. Jika sketsa tersebut tidak mengurangi potensi ide di awal, dia akan membuat sketsa yang lebih detail. Anda lihat gambar 1.31 ketika desainer mendesain mobil pada awal. Kemudian tujuan utama desainer adalah untuk meningkatkan kenyamanan dan perlindungan penumpang, pandangan, pemanasan, dan ventilasi. Tim desain mungkin akan menggunakan mesin melintang untuk mengurangi ruang yang diperlukan oleh komponen mekanis mobil. Penggerak roda depan menghilangkan poros penggerak dan terowongan sehingga penumpang dapat duduk lebih nyaman. Ini adalah jenis mesin penggerak depan.